lagi ramai lagi gitu. Ada kekhawatiran tanah-tanah masyarakat lokal dikuasai oleh orang luar termasuk investor. Mungkin dengan buku ini apakah ada relevansinya untuk mengangkat itu kayak gitu? Ya, intinya ini kan dari hasil penelitian. Hasil penelitian banyak hal-hal tertentu yang harus kita sisir persoalan-persoalan pertanahan yang ada di balik terkait dengan untuk kepentingan kebersamaan. Karena bagaimanapun kita berkebudayaan di tanah. Dari lahir di tanah, begitu dari lahir kita menggunakan tanah sampai hidup sampai meninggal begitu. Nah, kemudian di tanah ini kita berkebudayaan karena di tanah ini berkebudayaan. Begitu datang artinya kepentingan perwisataan, ini sudah mulai tahun 1930 perusahaan perwisata ini, tetapi yang diinisiatif oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena Bali ini cocoknya adalah karena tidak ada sumber daya alam, kemudian cocoknya adalah pariwisata. Nah, kemudian pariwisata ini lebih lanjut menjadi pariwisata budaya, kan begitu. Dari pariwisata budaya ini, kalau pariwisata budaya dalam konteks alam, kita sudah memiliki potensi alam, ya tidak memerlukan tanah, karena tanahnya adalah dimiliki oleh desa adat. Habis itu misalnya Tenganan, Pegeringsingan, kan, misalnya Penglipuran, kan sudah memiliki tanah dan budayanya. Nah, ini menjadi daerah ya wisata, mereka datang ke sana. Setelah datang, kan di sini tidak perlu pengaturannya diatur oleh desa adat. Tanahnya, mana tanah ada tanah Hayaan Desa, tanah PKD, kemudian di situ murni tanah komunal, kan begitu. Ketika tanah komunal diatur oleh desa adat. Nah, sekarang berkaitan dengan PTSL begitu misalnya. PTSL ini tanah Hayaan Desa ini ada persoalan hukum muncul. Mengapa? Tanah ini kan kemudian ada kepentingan pariwisata, tetapi pada saat itu bukan kepentingan pariwisatanya. Masyarakatnya sudah memiliki nilai-nilai ekonomis untuk kepentingan kegiatan bisnis begitu. Nah, bisa saja tanahnya ini kemudian dijadikan jaminan, terutama tanah Hayaan Desa yang disertifikatkan atas nama pribadi. Nah, inilah yang akan memunculkan persoalan-persoalan tanah dalam konteks keperwisataan. Kemudian muncul tanah-tanah dalam konteks keperwisataan ini ketika terjadi perjanjian-perjanjian yang perjanjian ketika membuat suatu perjanjian antara desa adat, misalnya memiliki atau pura memiliki tanah ayahan yang subjek hukumnya adalah pura. Nah, ini memang perlu didampingi karena menghadapi investor. Kalau kita tidak paham berkaitan dengan aspek legal, bagaimana hukum pertanahan, nah ini akan menjadi persoalan. Ketika menjadi persoalan, apa yang pasti kita dirugikan karena kemampuan kompetensi tentang hal itu belum. Nah, inilah kita memberikan semacam pemahaman kepada masyarakat dan juga mahasiswa dalam hal melihat problem-problem hukum yang ada di masyarakat Bali, terutama tanah-tanah dimiliki oleh komunal, tanah Hayaan Desa adat, tanah PKD, kemudian termasuk tanah masyarakat sebagai tanah milik. Bagaimana bentuk perjanjian atau kalau jual beli clear dia jual beli, tetapi jual beli kalau untuk mereka yang warga negara asing tidak bisa menjadi hak milik karena dia hak pakai, kan begitu. Dengan hak pakai ini dia melakukan melakukan sewa menyewa. Nah, disinilah perlu pendampingan. Itulah pentingnya tanah, supaya tanah yang kita miliki tidak jatuh kepada yang tidak berhak dengan cara terobosan hukum, misalnya nomini begitu. Misalnya nomini ini kan pinjam nama orang lokal di sini. Nah, di sini ini akan memunculkan persoalan lebih lanjut, bisa konflik antara yang dipinjamkan apa dasarnya, kan itu. Dan di sini akan muncul, karena akan muncul begitu. Inilah harus diberikan pemahaman dari aspek hukum pertanahan, hukum perjanjian dan seterusnya. Nah, disinilah perlunya kita membuat bedah buku yang saya buat, buku yang
saya buat adalah berkaitan dengan politik hukum wisata dalam dan persoalan tanah untuk kepentingan pariwisata. Nah, untuk kepentingan pariwisata ini harus clear dari aspek legal, tetapi clear juga supaya masyarakat lokal, masyarakat Karimun Bali mendapat keuntungan untuk berkelanjutan pariwisata berkelanjutan yang dimiliki oleh Karimun Bali, dalam arti di situ apakah mereka dikontrakkan sebagian, kemudian sebagiannya bisa dibuatkan usaha yang mirip sama kan itu kan dia menjadi pariwisata berkelanjutan. Kita tidak hanya investor datang kemudian kita hanya menjadi tenaga kerja saja. Nah, ini dengan perjanjian ya. Nah, di sini perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat kita Bali, terutama masyarakat Bali, karena pariwisata tanah itu kan tidak akan ada lagi, tidak muncul kecuali reklamasi. Reklamasi apakah diizinkan, siapa yang mereklamasi, pasti yang investor kan begitu. Nah, inilah pentingnya tanah itu di Bali. Mungkin bukan di Bali saja, semua untuk di Indonesia tanah itu penting. Sejengkal tanah harus itu bermanfaat bagi kemakmuran kan, sesuai dengan tadi berkaitan dengan pasal 33 ayat 3 kan begitu. Nah, untuk itu bedah buku ini bermanfaat dan saya sebagai penulis juga memberikan buku kepada DPRD Kabupaten Bandung juga dengan harapan dibaca mungkin bisa menjadi hal-hal wawasan sekaligus menjadi kebijakan, karena di situ ada rekomendasi kalau itu menjadi diberikan, setelah itu dibaca dengan baik, bahkan Ketua DPRD Bandung dibaca dengan baik, mungkin bisa saja akan diundang untuk bagaimana kalau ada persoalan seperti ini. Nah, itu tujuannya goalnya begitu juga. Buku yang kita buat ini goalnya bukan untuk akademik saja, tetapi bagaimana mereka yang memiliki kewenangan. Nah, ini harapan kita sebagai penulis, termasuk juga di desa adat. Di desa adat mungkin tadi ada pertanyaan dari mahasiswa, bagaimana mengapa tidak ke desa adat Pak memberikan itu. Nah, tentu hal itu kita memiliki pengabdian masyarakat, tugas seperti itu. Bahkan saya juga menjadi semacam staf ahli berkaitan dengan desa adat dalam aspek perjanjian di penglipuran. Tujuannya adalah mendampingi dari aspek perjanjian, dari aspek hukum terkait dengan wisata dan kepariwisataan.